Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan yang baik ya. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Remina Tarigan. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Oke, bagus sekali. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang masalah ketimpangan sosial di masyarakat. Nah, ada beberapa masalah ketimpangan sosial di masyarakat. Yang pertama adalah masalah stratifikasi sosial. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa yang namanya stratifikasi sosial adalah perbedaan-perbedaan yang terdapat di dalam masyarakat berdasarkan status sosialnya ataupun kelas sosialnya yang terdiri atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Nah, sebelumnya kita juga sudah tahu bahwa terdapat 3 sifat stratifikasi sosial. Yang pertama adalah stratifikasi sosial terbuka, yang kedua stratifikasi sosial tertutup, dan yang ketiga stratifikasi sosial campuran. Yang dikatakan stratifikasi sosial terbuka adalah adanya peluang ataupun memungkinkan seseorang untuk melakukan yang namanya perpindahan status. Sedangkan yang namanya stratifikasi sosial tertutup adalah tidak ada peluang ataupun tidak memungkinkan bagi seseorang untuk melakukan yang namanya perpindahan status. Selain itu, yang dikatakan stratifikasi sosial campuran adalah gabungan antara stratifikasi sosial terbuka dan stratifikasi sosial tertutup. Selain itu, yang namanya stratifikasi sosial campuran memungkinkan terjadinya perpindahan status sosial pada batasan-batasan tertentu. Nah, dalam hal sifat stratifikasi sosial, seperti yang telah dijelaskan tadi, perlu kita ketahui bahwa adanya sifat stratifikasi sosial yang tertutup dapat menyebabkan terjadinya masalah ketimpangan sosial di masyarakat. Hal tersebut dikarenakan adanya sifat stratifikasi sosial yang tertutup tidak memberikan peluang ataupun tidak memberikan kesempatan kepada anggota masyarakat untuk dapat berpindah status sosial ataupun kelas sosial, terutama masyarakat dari kelas sosial bawah menuju kelas sosial atas. Adapun contoh masalah ketimpangan sosial karena adanya stratifikasi sosial yang bersifat tertutup ini dapat kita lihat pada masyarakat agama Hindu di India yang menganut sistem kasta yang terdiri atas Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, dan juga Dalit, di mana pada masyarakat agama Hindu di India yang menganut sistem kasta tersebut menunjukkan bahwa kasta-kasta yang tinggi memiliki akses untuk menguasai sumber daya alam dan sumber daya manusia, dan mereka juga menutup semua akses sosial, ekonomi, politik, dan pemerintahan terhadap kasta sosial yang rendah. Selain itu, yang menganut kasta rendah akan mengalami kesulitan dalam mengakses sumber daya, baik sumber daya fisik maupun sumber daya non-fisik. Kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang layak, pekerjaan yang baik, dan akses terhadap kesehatan yang baik masih dikuasai oleh kasta Brahmana, Ksatria, dan juga Waisya. Sementara kasta Sudra belum bisa mengakses semua hal tersebut dikarenakan permasalahan dana. Dan kasta Dalit memang dilarang untuk mendapatkan akses pendidikan, pekerjaan, kesehatan, bahkan kematian yang layak. Nah, dari contoh kasus tersebut menunjukkan bahwa adanya stratifikasi sosial, terutama stratifikasi sosial yang bersifat tertutup, dapat menyebabkan terjadinya masalah ketimpangan sosial di masyarakat. Kasta yang tinggi akan dihargai dan dihormati, sedangkan kasta yang rendah tidak akan dihargai dan tidak akan dihormati pada masyarakat agama Hindu di India yang menganut sistem kasta tersebut. Sekarang masalah ketimpangan sosial yang kedua adalah sikap prejudis. Sikap prejudis adalah sikap yang cenderung subjektif dan tidak berdasarkan realita. Dalam hal ini, seseorang akan langsung membuat sebuah keputusan sebelum mengetahui fakta yang relevan mengenai objek yang diprasangkai. Contohnya adalah ketika kita melihat seseorang yang memakai pakaian mewah, memakai mobil mewah, dan memakai tas mahal,
kita langsung menyimpulkan bahwa orang tersebut adalah orang kaya yang hidupnya sangat bahagia. Padahal bisa saja orang tersebut mempunyai utang di mana-mana yang mencapai ratusan juta atau bahkan miliaran rupiah, dan hidupnya selalu ketakutan karena dikejar-kejar oleh hutang. Sementara ketika kita melihat seseorang yang berpenampilan sederhana dan biasa-biasa saja, maka kita langsung menyimpulkan bahwa orang tersebut adalah orang yang tidak punya harta dan hidupnya kurang bahagia. Padahal bisa saja orang tersebut mempunyai harta yang sangat berlimpah, mempunyai harta di mana-mana. Namun orang tersebut tidak ingin memperlihatkan ataupun mengumbar-umbarkannya kepada khalayak ramai. Dan bisa saja hidupnya bahkan lebih bahagia dan lebih sejahtera daripada orang yang kita anggap sebagai orang kaya, namun punya hutang di mana-mana. Nah, selain itu anak-anak ibu, adanya sikap prejudis juga mengarah kepada sikap stereotip, yakni sikap yang mengkategorikan kelompok tertentu berdasarkan perasaan suka ataupun perasaan tidak sukanya. Contohnya adalah memandang bahwa orang miskin cenderung bodoh, sedangkan orang kaya cenderung lebih pintar. Dan adanya sikap prejudis ini juga mengarah kepada sikap rasisme, yakni sikap yang menganggap bahwa rasnya lah yang paling benar, paling unggul, paling superior dibandingkan ras-ras yang lainnya. Sekarang masalah ketimpangan sosial di masyarakat yang ketiga adalah diskriminasi. Diskriminasi artinya perbedaan perlakuan terhadap sesama anggota masyarakat berdasarkan suku, agama, ekonomi, warna kulit, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, adanya diskriminasi dapat melatar belakangi munculnya ketimpangan sosial. Nah, adanya diskriminasi tersebut tentunya telah menciptakan ketidakadilan bagi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Dan masyarakat yang mengalami diskriminasi tersebut tentunya akan merasa tidak senang ataupun tidak puas. Bila permasalahan diskriminasi tersebut tidak segera diatasi, maka hal tersebut akan dapat menciptakan disintegrasi sosial. Nah, perlu kita ketahui bahwa ada beberapa bentuk-bentuk diskriminasi yang melatar belakangi munculnya ketimpangan sosial. Adapun yang pertama adalah diskriminasi ras. Nah, diskriminasi ras artinya perbedaan sikap dan perlakuan terhadap kelompok masyarakat tertentu karena perbedaan warna kulit. Contohnya adalah kasus diskriminasi ras yang pernah terjadi di Afrika Selatan yang dikenal dengan politik apartheid, di mana dalam kasus diskriminasi ras yang terjadi tersebut menunjukkan bahwa orang-orang yang berkulit putih menduduki lapisan yang lebih tinggi daripada orang-orang yang berkulit hitam. Selain itu, segala bentuk kekuasaan dan pemerintahan dikendalikan oleh warga berkulit putih, sedangkan warga berkulit hitam tidak memiliki otoritas apapun. Warga kulit hitam bahkan tidak bisa hidup dan bersekolah di tempat yang sama dengan warga berkulit putih. Nah, adanya contoh diskriminasi ras pada kasus tersebut tentunya telah menunjukkan terjadinya ketimpangan sosial. Untungnya, kasus diskriminasi ras tersebut dapat terselesaikan dan dihapuskan berkat adanya perjuangan Nelson Mandela. Sekarang yang kedua adalah diskriminasi agama. Nah, diskriminasi agama artinya perbedaan perlakuan berdasarkan agama tertentu. Adapun contoh kasus diskriminasi agama yang masih sering terjadi di negara kita adalah diskriminasi terhadap agama minoritas yang membuat agama minoritas kesulitan dalam mendirikan rumah ibadah dan kesulitan dalam menjalankan ibadah. Bahkan, ada rumah ibadah agama minoritas yang ditutup. Nah, hal ini bila kita lihat masih sering terjadi di beberapa daerah di negara kita. Sekarang yang ketiga adalah diskriminasi gender. Nah, diskriminasi gender artinya perbedaan perlakuan terhadap laki-laki atau perempuan, atau sering disebut dengan ketidakadilan gender. Contoh yang pertama adalah beberapa perusahaan menempatkan laki-laki sebagai pemimpin di perusahaan mereka.
dan tidak memberikan kesempatan kepada perempuan untuk menjadi pemimpin. Hal tersebut dikarenakan perusahaan menganggap bahwa perempuan tidak akan mampu memegang tanggung jawab yang besar di kantor. Karena perempuan tentunya masih punya tanggung jawab dalam mengurus rumah tangga. Tidak hanya itu saja, beberapa perusahaan juga memberikan gaji yang lebih besar terhadap laki-laki dibandingkan perempuan. Contoh yang kedua adalah beberapa perusahaan mengharuskan karyawan wanitanya untuk berdandan dan menggunakan makeup yang menarik. Bahkan ada perusahaan yang akan menegur karyawan wanitanya apabila tidak berdandan dan tidak menggunakan makeup yang menarik. Sementara karyawan laki-laki tidak diharuskan menggunakan apapun, agar karyawan laki-laki dapat terlihat lebih atraktif ataupun lebih memiliki daya tarik. Hal tersebut bila kita nilai, seakan-akan menunjukkan bahwa dalam hal bekerja, yang dinilai dari perempuan adalah penampilannya, sementara laki-laki yang dinilai adalah kinerjanya. Padahal bisa saja karyawan perempuan yang tidak pandai dalam menggunakan makeup yang menarik tersebut mempunyai kinerja yang lebih baik dari karyawan laki-laki. Nah, seperti itulah yang dikatakan dengan diskriminasi gender. Nah, baiklah anak-anak ibu, itu saja materi kita untuk hari ini, yakni tentang masalah ketimpangan sosial di masyarakat. Semoga apa yang telah ibu jelaskan dapat kalian pahami dan dapat kalian mengerti. Terima kasih dan sampai jumpa pada materi yang selanjutnya.